Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di TV2 Channel bersama saya Hidiji. Di video kali ini saya akan coba share settingan terbaik menurut channel ini untuk Google Kamera Joker 3 yang terkenal dengan fokus makronya. Dan settingan ini kalian bisa terapkan di Google Kamera Joker 3 versi LXK dan Google Kamera Joker 3 versi Pitbull yang terbaru saat ini. Dan nanti juga saya akan perlihatkan hasil foto lebih jelasnya sebelum disetting dan sesudah disetting. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung kita mulai aja untuk videonya. Sebelum kita lanjut, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, share, dan ikon loncengnya ya teman-teman, agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru kalian akan mendapat notifikasi pertamanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utamanya. Saya akan sharekan settingannya. Teman-teman bisa buka Gcam Jokernya dan samakan apabila ingin mencoba settingan dari channel ini. Kalian buka untuk bagian setelan. Yang pertama di bagian Joker 3 setting, di Pro mode teman-teman bisa aktifkan untuk fokus modenya. Ini akan tampil di bagian viewfindernya atau menu slider fokus yang kalian bisa pilih infinity, 2 meter, selfie, dan andalannya yaitu fokus makro. Nah, untuk di bagian default setting, di bagian config tidak usah dirubah. Selanjutnya untuk HDR plus parameter teman-teman bisa aktifkan, lalu frame HDR plusnya teman-teman bisa pilih atau rubah ke angka 9. Kemudian untuk aktif exposure atau ISO teman-teman jangan aktifkan. Selanjutnya untuk auto white balance custom rubah di default. Selanjutnya untuk auto exposure correction teman-teman bisa off kan. Selanjutnya untuk correction night shake teman-teman bisa off kan juga. Exposure compensation pilih di angka 0. Nah, sekarang untuk di using cyber teman-teman bisa off kan, karena biasanya kebanyakan Gcam saat aktif using cybernya image processing dan Gcam sering terjadi FC, jadi tidak banyak handphone yang mendukung saat diaktifkannya using cyber. Oke, default setting sudah. Sekarang kita beralih ke night shake button. Ini kalian bisa aktifkan, ada di tampilan viewfinder saat kalian menggunakan mode foto malam. Untuk pengaturan di night shake button ini sama dengan default setting, config tidak usah dirubah. HDR plus parameter teman-teman bisa rubah ke angka 9. Selanjutnya auto exposure correction teman-teman bisa off kan. Kemudian untuk correction night shake kalian off kan juga. Kemudian exposure compensation pilih di angka 0. Nah, untuk di bawahnya recompute auto white balance teman-teman bisa off kan, dari on menjadi off. Selanjutnya untuk using cyber di sini saya lupa ya untuk mengaturnya, jadi teman-teman bisa off kan ya, dari auto jadi off. Oke, sekarang kita beralih ke bagian lanjutan HDR plus parameter. Yang pertama di base, ini pengaturannya sudah benar, jangan dirubah lagi. Untuk pengaturan defaultnya sekarang kita masuk ke bagian saturation. Untuk di bagian back kamera highlight saturation teman-teman bisa rubah ke angka 1.3. kemudian untuk shadow saturation kalian bisa naikkan ke angka 1.8. Oke, sekarang kita beralih ke front kamera highlight saturation, biarkan saja 1.0. Sekarang untuk shadow saturation teman-teman bisa naikkan ke angka 1.6. Sekarang untuk ignore manual saturation setting teman-teman bisa off kan. Apabila kalian on kan, nanti pengaturan saturationnya cuma kalau kalian setel ya, tidak akan berubah. Next, selanjutnya untuk di noise reduction back kamera aktif. Selanjutnya untuk di bagian noise model sudah aktif, dari sananya tinggal kalian aktifkan. Scrollkan ke bawah di additional fitur teman-teman aktifkan untuk enable HDR plus di noise. Dan untuk di bagian HDR plus di noise multiplier di bagian kamera belakang dari 100% teman-teman naikkan ke angka 300%. Oke, cukup untuk di bagian noise reduction. Sekarang kita beralih ke bagian fix. Pengaturan fix masih di bagian lanjutan. Di fix ini teman-teman bisa scrollkan ke arah bawah. Untuk pengaturan viewfinder format, ini dia.
teman-teman pilih JPEG. Selanjutnya untuk Viewfinder Processing, sini sudah aktif ya, jangan dirubah lagi. Motion dengan IE nya di fix sudah. Sekarang bagian yang paling penting, ini gamma full setting. Ini aktifnya kalian nonaktifkan ya, karena setelah saya tester di mode foto malam, untuk hasil fotonya itu sangat tidak bagus ya teman saat pengaktifan gamma full setting. Oke, selanjutnya di bagian left ini kalian pilih Google, kemudian remove the ISO limit kalian aktifkan. Untuk di bawah ini tidak usah dirubah lagi ya teman-teman. Selesai di bagian lanjutan. Sekarang kita beralih ke pengaturan foto, black and white foto itu dinonaktifkan saja. Kemudian untuk resolusi di back camera atau kamera depan, teman-teman bisa maksimalkan sesuai kualitas lensa pada handphone kalian. Masih di pengaturan foto di bagian lanjutan, ini teman-teman bisa rubah untuk final JPEG quality dari 100% menjadi auto. Oke, untuk di pengaturan foto cukup ya. Di bagian lanjutannya sekarang di bagian pengaturan video, resolusinya kalian bisa pilih sesuai selera. Untuk kamera depan bisa pilih 4K dan di kamera depan 1080 pixel. Kalau kalian masuk ke bagian setelah lanjutan di bagian video, kalian bisa enablekan 4K di bagian kamera depan. Nanti kalian bisa aktifkan ya di bagian resolusinya. Selanjutnya untuk stabilisasi video, jangan lupa untuk diaktifkan agar hasil video pada Gcam-nya lebih stabil. Next, selanjutnya di bagian umum, jenis petak. Di sini kalian bisa pilih 3x3, tapi sesuai selera juga, mau dinonaktifkan atau diaktifkan untuk jenis petaknya. Selanjutnya ini tidak bisa dirubah ya. Oke, cukup. Dan ini dia untuk tampilan viewfindernya setelah disetting. Sini saya mau kasih tahu dulu, apabila teman-teman ingin menggunakan mode foto malam, kalian bisa aktifkan untuk tombol buttonnya. Ini dia NS, dari tanda silang menjadi tidak disilang ya, berarti NS nya aktif atau night sight-nya. Kalian bisa gunakan mode malamnya dengan maksimal. Nah, berikut ini adalah hasil perbandingan sebelum disetting dan sudah disetting untuk Gcam Joker 3 yang kita bahas di video ini. Check it out. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video tentang Gcam lainnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye, wassalam.